Kembali lagi di Salgi TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi pada video kali ini kita akan mengunjungi wisata religi yang ada di Ponorogo, yaitu Tegal Sari. Penasaran pada vlog kali ini? Ikuti terus ya. Terima kasih. Perjalanan kita mulai. Estimasi waktu dari Ponorogo Kota ke Masjid Tegal Sari kurang lebih 20 menit. Masjid Tegal Sari adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18. Masjid ini terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini merupakan peninggalan Kiai Ageng Hasan Besari, seorang ulama besar yang hidup sekitar tahun 1742 pada zaman pemerintahan Pakubuwono II. Dikutip dari Wikipedia, di dalam masjid tersimpan kitab yang berumur antara 150 sampai 170 tahun yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Komplek masjid ini sekarang menjadi tujuan wisata religius di Kabupaten Ponorogo. Masjid Tegal Sari merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Kabupaten Ponorogo pada masa itu. Di masjid itu pula didirikan pesantren Tegal Sari yang amat tersohor dan mempunyai ribuan santri berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Raden Ngabehi Ronggo Warsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, dan tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto merupakan santri dari Tegal Sari. Dalam perjalanan ke Tegal Sari, kita disuguhi beberapa pemandangan sawah dan juga hiruk-pikuk Ponorogo ketika sore hari. Dalam perjalanan menuju Desa Jetis, kita dilewati oleh universitas yang cukup ternama, yaitu Universitas Darussalam Gontor. Akses jalan menuju ke Tegal Sari tidak cukup sulit dikarenakan masih melewati jalur utama atau jalan raya yang mengarah ke Trenggalek, dan inilah Universitas Darussalam Gontor. Mohon maaf apabila video dalam perjalanan ini sedikit bergetar dikarenakan jalan yang cukup terjal dan juga saya masih menggunakan kamera HP secara manual. Langit yang cerah mendukung pada video kali ini. Kembali ke sejarah Tegal Sari. Pada awalnya ukuran masjid itu masih relatif kecil. Bangunan masjid diperluas lagi oleh cucu Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu Kiai Hasan Besari, agar menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Kiai inilah yang berhasil mengislamkan masyarakat Ponorogo sampai lereng Gunung Lawu. Menurut cerita dari masyarakat setempat, pembangunan masjid ini diwarnai dengan sedikit masalah. Konon, tiang yang terbuat dari kayu jati tidak dapat berdiri tegak. Dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari, kayu itu pun ditampar. Aneh, tiba-tiba kayu itu berdiri dan akhirnya menjadi tiang utama dari Masjid Tegal Sari. Dan saya kali ini sudah memasuki wisata religius Tegal Sari. Saya lanjutkan sejarah. Rupanya masalah tak kunjung usai. Salah satu tiang masjid yang berada di pojok tidak dapat ditancapkan ke tiang yang lain. Pasalnya, tiang itu kurang tajam ujungnya. Lagi-lagi dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari memijat kayu itu hingga ujung tiang menjadi lancip. Alhasil, tiang itu pun dapat ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa memakai paku. Masjid ini berarsitektur Jawa dan memiliki 36 tiang dan atap berbentuk kerucut. Jumlah tiang mengandung arti jumlah wali songo. 3 tambah 6 sama dengan 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan atap berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komplek Masjid Tegal Sari terdiri dari 3 bagian, yaitu Dalam Gede atau Kerajaan Kecil yang dulunya merupakan pusat pemerintahan, 2 sebuah masjid, dan 3 komplek makam Kiai Ageng Hasan Besari.
Tegalsari pun menjadi kiblat asal mula pesantren atau bisa disebut pesantren pertama yang ada di Indonesia dan menjadi cikal bakal pesantren lainnya seperti Pondok Modern Darussalam Gontor yang juga masih memiliki keturunan dari Tegalsari. Dan inilah tampak dalam dari bagian masjid Tegalsari yang sangat kokoh dengan tiang-tiang yang menyangga. Dan di bagian belakang masjid inilah makam dari Ki Ageng Besari. Masjid Tegalsari ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Dalam setiap harinya, Masjid Tegalsari ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Dan menurut saya, apabila ke Ponorogo, wajib mengunjungi wisata religius Masjid Tegalsari ini. Selain kaya akan sejarah, masjid ini juga pada masa kejayaan pesantren sekitar tahun 1650, santri yang menimba ilmu hampir mencapai 10.000 orang. Tapi di tahun 1970, pesantren ini mulai sepi. Mungkin dikarenakan sudah banyaknya pondok-pondok yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, ajaran-ajaran yang diwariskan oleh pondok pesantren yang dibesarkan Kiai Muhammad Besari ini tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di depan saya ini adalah komplek makam dari Masjid Tegalsari. Dan inilah tadi sejarah dari Masjid Tegalsari. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian video yang saya buat tentang Masjid Tegalsari. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekhilafan atau kesalahan dalam pengucapan saya minta maaf. Apabila ada kekurangan, bisa tulis di kolom komentar. Dan inilah sejarah dari Masjid Tegalsari yang tertulis. Selamat membaca. Cukup sudah video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.